C-nya drop. The best case adalah break di bawah ini. Oke, tapi apakah harus break di bawah ini? Would be perfect kalau market break di bawah low di sini. Bagaimana saya mengkonfirmasi dia akan break di sini? Maka welcome back to the YouTube channel. Kita ketemu lagi di Weekly Market Outlook. Kali ini kita ketemu di hari Minggu. Video ini akan saya upload pada hari Minggu, tanggal 15 Februari 2026. Karena besok adalah hari H-1 jelang Chinese New Year. Dan kemungkinan besar saya nggak akan sempat. So, ini adalah Weekly Market Outlook, edisi tanggal 16 sampai dengan 20 Februari 2026. Week of Chinese New Year buat teman-teman yang ngerayain Kong Si Fa Cai. Semoga kita semua akan tumbuh dan sama-sama menjadi pribadi yang lebih baik di tahun baru Imlek kali ini. Nah, untuk minggu ini kita akan mulai dari ekonomi kalender terlebih dahulu agar teman-teman tahu fokus minggu ini volatility-nya ada di hari apa. Dan untuk hari Senin di sini nggak ada major event ya, karena ada Chinese New Year. Di US juga bank holiday. Di sini kita bisa lihat bank holiday-nya itu karena President Day. Oke, lalu di hari Selasa itu ada CPI Canadian Dollar. Nah, di sini kita bisa lihat pukul 20.30 nanti saya akan share update dari USD Canadian Dollar karena kita punya trade yang kita roll over sampai dengan minggu ini ya, posisi buy. Level-level yang harus dijaga dan di mana kita harus mulai untuk manage the trade saya akan bahas setelah ini. Kemudian nanti hari Kamis ya, hari Kamis pukul 2 dini hari ini. Oke, teman-teman bisa lihat di sini itu adalah FOMC meeting minutes. Ya, itu adalah rapat notulen dari FOMC edisi yang lalu. Oke, kemudian Kamis 20.30 seperti biasa unemployment claims, dan nanti pada hari Jumat 20.30 advance GDP. Oke, itu adalah hari menurut saya di mana market bakal volatile. Oke, kita langsung aja menuju ke chart. Seperti biasa yang pertama kita akan bahas dari market gold terlebih dahulu. Untuk market gold ya, minggu lalu di live session ya, setelah ini adalah drop ke bawah before another up. Ternyata market drop dan bounce back seperti ini. Nah, di sini mengindikasikan dari apa yang saya bisa lihat di sini, ini adalah kemungkinan juga bisa impulse A, B, C, lalu up. Nah, di sini ada price action yang sangat-sangat bagus, yaitu di sini ya. Oke, price can go up minimum to take this stop ya, 5080-an or even this one. Oke, 5120-an. Nah, jadi untuk minggu depan, kalau let's say dari sekarang dia naik, take this stop, nih, ya ini, 5120-an, maka strukturnya seperti ini. Impulse A, B, drop. C-nya drop. The best case adalah break di bawah ini. Oke, tapi apakah harus break di bawah ini? Enggak. Tapi would be perfect kalau market break di bawah low di sini. 46, oke ya ini ya, 4655. Oke, jadi dari harga sekarang ada kemungkinan market naik to break 5080-an or the best case 5120. Nah, bagaimana saya mengkonfirmasi dia akan break di sini? Maka kalau di lower time frame ini adalah impulse. Oke. Kalau misalkan ini adalah impulse lalu kita melihat seperti ini di lower time frame, this is the buy, artinya market nggak akan break low di sini, heading up. Oke. Nah, itu yang saya lihat skenario yang pertama ya, the break this stop. Jadi kalau teman-teman mau look for sell ya, di atas stop ini 5120, one more drop before another up. Jadi skenario-nya kemungkinan saya lihat seperti ini. Let's say ini begini, drop tanpa break this low, heading up, drop before another up. Oke, itu goal yang saya lihat untuk minggu ini. Next kategori commodity market yang saya mau bahas itu adalah US oil. Untuk market US oil ya, setelah dia break di sini, ini adalah impulse A, kita assume ini kemarin B, jadi kalau ini adalah contracting, this is not ideal. Seiring dengan berjalannya waktu, kita punya more data, this is impulse, this is A, this is your B.
one more drop, this is the consolidation, artinya kemungkinan besar akan one more drop di bawah ini, yaitu 6110. By the time structure-nya jadi seperti ini, ya ini adalah complete regular flat to push for another higher high. Oke, jadi untuk minggu ini saya akan look for buy kembali setelah hit stop loss di small profit minggu lalu, ya di bawah ini, under this low 61.10. Oke, di bawah 61.10 look for the buy setup. Oke, next kategori yang saya mau bahas adalah forex pair. Untuk minggu ini kita mulai dari USD Canadian Dollar terlebih dahulu. Nah, untuk USD Canadian Dollar ini adalah structure yang saya lihat, impulse A, B, C, ya tanpa break low di sini, ya ini adalah kemungkinan heading up. Once harga break di atas stop yang ada di sini 1.37028, saya akan start untuk manage the trade. Final invalidation untuk structure ini adalah kalau harga break di bawah ini, ya 1.34818. This is heading up. Minimum to take this stop, the best case this stop. Oke, ya jadi di atas 1.37028 start to manage your trade, ya secure your trade. Kategori forex pair berikutnya yang saya mau bahas itu adalah Aussie against Yen. Untuk Aussie against Yen, bigger picture saya mengatakan ini, impulse A, ini adalah B, drop di bawah ini, heading up. Ya, jadi the best case untuk buy adalah ketika berada di bawah low ini. Nah, pertanyaannya adalah apakah harus di bawah low ini? Tidak harus. Oke, karena by the time dia bisa aja jadi seperti ini. Up. Oke, kalau ini yang terjadi, maka dia akan break the stop minimum, ya. Level 108 sekian kembali, kalau ini adalah running flat. Oke, so ideally, ya, ideally, untuk minggu ini, tunggu dia drop di bawah ini. Kalau ini terjadi, look for the buy setup ke atas. Oke, kenapa nggak sell permasalahan? Misalnya begini, ini structure-nya. Kenapa nggak sell di structure ini? Oke, ini saya hapus ya, biar lebih jelas. Tadi saya katakan, ya, the best case adalah dia drop, break di bawah low ini. Nah, kalau begitu, sell dong. Yes, bisa aja sell. Cuman permasalahannya adalah, ya, di sini juga ada satu structure potential impulse A, B, C. Kalau ini terjadi, ya, it can go down. Namun permasalahannya, another possibility-nya adalah ini. Impulse A, B, C, ini jadi running flat up to break this stop or even this stop. That's why, walaupun di sini ada kemungkinan substructure untuk drop to break this low, saya nggak akan sell. Oke, jadi lebih baik saya tunggu dia drop di bawah ini, take this low, and then we look for the buy setup. Ya, itu untuk Aussie Yen. Kategori forex pair berikutnya saya mau bahas itu adalah Aussie against New Zealand. Untuk Aussie against New Zealand, andaikan market respect top yang ada di sini, ini bisa jadi potential structure. Jadi SL di atas ini, look for the sell setup ke bawah. Atau kalaupun kita udah sell di sini, kena SL di sini, ya kalau dia break di atas stop ini, di atas stop ini look for the sell setup kembali. Jadi antara yang pertama, conclusionnya adalah ini adalah impulse A, B, C, up. Kalau ini terjadi, SL di atas ini look for the drop. Oke, itu yang pertama. Andaikan udah sell di sini, tapi dia nggak drop atau konsolidasi, let's say kalian nggak sempat keluar, dan dia push back up ke atas, kena SL, ya. Maximum this is 2% risk, ya. Kalau dia break di atas stop ini, and then kena SL, look for the sell setup kembali di atas stop ini. Pertanyaan berikutnya adalah, kenapa mesti SL kalau masih look for the sell setup di atas ini? Karena kita nggak tahu dia tarik kita ke atas seberapa jauh, kita nggak tahu. Oke, so it's better keluar dulu and then look for the sell setup kembali, ya. Itu untuk Aussie New Zealand. Next market yang saya mau bahas itu adalah Euro Aus, ya, Euro Aus. Nah, untuk Euro Aus kita punya posisi buy 1.6680, SL 1.6600, artinya SL 80 pips. At the moment runningnya itu adalah kurang lebih 1:1 risk rewardnya, kurang lebih pada saat ini.
Nah, seperti yang saya jelaskan dari bigger picture saya, ini mengatakan apa? Ini mengatakan minimum this is heading up. Why? Nah, skenario pertama adalah yang bearish, impulse A, B, C, up to break this top. Kenapa? Karena ini adalah euro against Aus ya. Euro against Aus, di mana kebanyakan strukturnya itu adalah expanding. Jadi, this is your B, this is your A to break this top before another drop. Skenario kedua adalah ini adalah impulse, ini adalah A, ini adalah B, ini adalah C, this is heading up. Jadi dua-dua skenario mengatakan ini heading up. Permasalahannya adalah heading up-nya dari mana? Apakah dari ini yang udah terjadi sekarang atau lower low? Artinya adalah kalaupun misalkan ini kena stop loss, misalkan di bawah ini, look for the buy side up kembali for another upside. Oke, itu untuk Euro Aus. Oke, pair forex terakhir yang saya mau bahas itu adalah GBP against Yen. Untuk GBP against Yen, menurut saya ini adalah konsolidasi. Kemungkinan besar dalam waktu dekat harga nggak akan break the stop. So, any complete consolidation terjadi di sini, kita sell ke bawah. Oke, tanpa break top yang ada di sini. Itu untuk GBP Yen. Dari forex kategori, kita masuk kategori index and stock. Yang pertama adalah US30. Untuk US30, menurut saya, strukturnya adalah ini. Impulse A, B, C. Kita punya dominant engulfing di sini, ada rejection. That's why saya buy 49588. SL-nya di bawah ini. Oke, so final invalidation sebenarnya di bawah ini. Jadi heading up ketika harga sanggup break di atas di sini 50.294, manage the trade ya. Jadi nggak boleh ada lagi resiko kalau dia sanggup break di atas stop di sini. Oke, itu untuk US30. Ini adalah impulse ABC up menurut saya. Ya, untuk structure ini invalidation-nya adalah di bawah ini. So artinya kalau dia pun drop sekali lagi tanpa break low di sini ada rejection, saya akan ambil ke atas. Ya, itu untuk US30. Next adalah Nasdaq. Nah, untuk Nasdaq, menurut saya ini juga sama. Ini adalah impulse ABC. Kita punya solid engulfing, pembukaan market besok. Kita bisa buy SL di bawah ini, heading up. Minimum to take this stop, the best case this stop. Oke, itu untuk Nasdaq. Untuk stok terakhir yang saya mau bahas itu adalah Microsoft. Saya punya pending order di harga 389. SL-nya di bawah 344. Oke, we are heading up to break the top yang ada di harga 555. So, structure yang saya lihat adalah ini. Ya, impulse A, B, C. We are heading up to break this top for the best case. Ya, final invalidation di bawah ini. Itu untuk kategori index and stocks. Kategori market terakhir yang saya mau bahas itu adalah crypto. Yang pertama adalah Bitcoin. Untuk Bitcoin, structure yang saya lihat itu adalah ini. Impulse A, B, C. Di sini juga ada kemungkinan impulse A, B, C heading up to take this top. Jadi ketika harga break the top, ya 71.724 di sini, 725, let's say. Oke. Kita punya buy di harga 65 ribuan di sini, dari sini. Ya, jadi ketika dia di atas 71.725, manage your trade. Minimum has to be break even. Oke, we are heading up. The best case di angka atas 80.000 kembali. Itu untuk Bitcoin. Final invalidation untuk structure ini adalah ketika dia break di bawah 60.203. Itu untuk Bitcoin. Next adalah untuk Ethereum. Nah, Ethereum juga sama. Bagi yang belum buy, ini bisa buy final invalidation di bawah 1754. Impulse A, B, C. This is your expanding flat. Ini juga ada structure. Kalau kalian terbiasa lihat structure, ini bisa jadi possible structure. Another expanding for another up. Ya, minimum to break 2117. The best case adalah break di atas ini. 2150 kembali. Oke? So I think that's it. Itu untuk update kali ini. Minggu ini nggak ada live session ya karena Chinese New Year. Kita akan ketemu lagi di Weekly Market Outlook edisi Senin depan. All the best for the trade. Trade with care. I'll see you in the next Monday. Bye-bye.